channel aku Maria. Kali ini di videoku setelah kemarin aku nge-review banyak lip produk baru, aku akan masuk nih ke powder terbaru juga dari Second Date yang namanya adalah Silky Blur powdernya. Seperti ini untuk package boxnya yang kelihatan simple, bersih juga. Kemarin sih aku penasaran karena sepertinya sih dia hasilnya nggak yang semette itu, kayak masih natural gitu. Seperti biasa aku bakal tes di muka aku tanpa menggunakan foundation ataupun cushion. Kira-kira kayak gimana nanti hasilnya. Buat kalian yang udah penasaran, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu. Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Masuk dari segi package box luarnya, tadi kalian udah lihat dia kayak warna-warna yang putih bersih gitu. Di bagian depan ada nama produknya Second Date Silky Blur Powder. Udah gitu di bagian belakangnya, seperti biasa aku akan kasih tunjuk detail dari kayak ada klaim produknya. Udah gitu ingredients buat kalian tim yang selalu pengen tahu nih untuk komposisinya apa-apa aja ya. Karena kan kadang ada bahan-bahan yang mungkin nggak cocok di tipe kulit kalian. Dan pastinya untuk produk lokal, si Second Date Powder ini sudah halal, udah gitu ada nomor BPOM, cruelty free, so pastinya aman ya buat dipakai di wajah. Oh ya, untuk expiry date-nya sendiri tertera sampai di tahun 2026. Dan masa berlakunya 12 bulan nih setelah dibuka boxnya. Biasanya kan bedak cuman kayak sekitar setahunan. Ini lebih awet, jadi kalian nggak perlu khawatir, bisa lebih tahan lama juga. Dan di sini untuk netonya dia ada 8 gram untuk harga terupdate. Kalau aku cek di official store, sebenarnya harga awalnya tuh 149.000. Tapi sekarang lagi ada diskon kayak sekitar jadi 99.999. Jadi kayak sekitar 100.000 ya. Kemarin sih aku sepertinya beli juga di harga itu, aku agak-agak lupa. Memang kalau dari segi harganya kelihatan lebih terjangkau ya dibandingkan loose powder yang kemarin-kemarinan ini aku review. Tapi memang ini isinya lebih sedikit di 8 gram. Terus kalau kalian di sini ada kandungannya yang nanti akan aku bahas langsung aja ya setelah diaplikasikan di wajah aku. Dan masuk ke package dalamnya. Nih kalau dari packaging aja udah kelihatan unik ya. Dia tuh nggak yang bener-bener kotak ataupun bulat. Jadi kayak kotak cuman di ujung-ujungnya tuh melengkung kayak gini. Bener-bener sih ini beda ya. Biasanya kan loose powder kalau nggak kotak bulat. Dan di sini untuk warnanya juga cantik, kayak kelihatan bersih, simple aja. Perpaduan warna nude krem yang soft banget. Dan bawahnya tuh dia bening tapi lebih ke blur gitu ya. Di bagian depan pastinya ada nama brandnya Second Date, dan di bagian belakangnya kalau aku lihat nih ada nama produknya. Dan di sini juga tertera untuk nama shade-nya aku pakai N00 yang translucent karena memang aku tuh selalu suka kayak bedak-bedak yang transparan aja. Gak akan ngerubah base complexion yang udah kita pakai. Terus sudah ada klaimnya bisa dipakai untuk semua tipe kulit, dan ada nomor BPOM sama expiry date-nya nih tertera di sini. Udah gitu di bagian dalamnya kalau aku buka ini diputer biasa aja, terus ada puffnya. Untuk puffnya sendiri sih cukup menarik karena bentuknya agak beda nih dari puff pada umumnya, karena dia tuh teardrop yang agak gendut gitu. Bagian ujungnya lancip, terus waktu aku pegang bener-bener halus banget. Kayak lembut aja dan agak tebal sih, cuman nggak tebal banget. Kalau dari teksturnya sih aku suka, apalagi ada sisi lancipnya kayak gini. Biasanya akan memudahkan ya nanti kalau misalnya kita mengaplikasikan bedaknya di wajah. Khususnya di area-area sempit gitu. Terus di bagian dalamnya masih ada kayak penutup warna putih yang ada tulisannya juga nih, Ready, Blur, Set, Action. Oke, nanti kita langsung akan lihat aja ya waktu dipakai di wajah aku. Ini aku nanti akan buka untuk penutupnya. So, tanpa berbasa-basi lagi, mungkin kamu udah penasaran ya seperti apa bedaknya dipakai di wajah aku. Ini aku udah pakai sih tanpa menggunakan complexion kayak cushion foundation. So, untuk lengkapnya bakal aku kasih tunjuk aja di videoku yang berikut ini. Oke, sekarang aku langsung akan coba nih bedaknya dari Second Date dalam kondisi seperti biasa ya. Ring light aku matiin dan di sini cuma pakai cahaya sinar matahari aja, biar kalian bisa lihat lebih detail. Kondisi muka aku awalnya seperti ini, kayak ada imperfection gitu, noda-noda, bahkan area bawah mataku tuh kayak lumayan gelap karena semalam begadang. Jadi untuk di area bawah mata aku mau aku cover menggunakan concealer. Ini yang selalu aku pakai L'Oreal Infallible Full Wear untuk di bagian bawah mata aja. Kemudian di blend menggunakan spons. Hasilnya kayak gini, langsung kelihatan beda banget ya, lebih fresh. Sekarang aku akan langsung pakai untuk bedaknya. Kan aku buka ya, ini tadi seperti yang aku bilang, aku pakai shade-nya N00 Translucent. Di bagian dalam ada puff, udah gitu di bagian bawahnya masih ada penutup warna putih kayak gini dengan tulisan Ready, Blur, Set, Action. Yes, berarti kayak kalau udah dibuka
itu udah siap buat dipakai. Nanti hasilnya blur, ngeset di muka, dan ya kita lihat hasilnya kayak gimana. Hampir mirip ya sama punya Teratu, kalau Teratu tapi matte blur set, ini ready blur set. Jadi bagian dalamnya ternyata seperti ini, nggak cuman kayak kertas aja tapi kayak ada lapisan, ini apa sih banyak nggak tahu, agak keras. Dan barulah nih kelihatan untuk loose powdernya. Transclusion di sini untuk Second Date Silky Blur powdernya tuh dia kayak warna putih gitu. Dan seperti apa kalau langsung aku aplikasikan ke wajah aku tanpa pakai base apapun? Kita akan segera lihat ya. Seperti biasa aku bakal sedikit zoom. Aku akan pakai di sisi kanan dulu kali ya. Oh ya, ini di bagian dalam ada kayak jaring-jaring halusnya gitu, kayak loose powder pada umumnya. Langsung akan aku ambil. Wow, nih seperti ini untuk teksturnya, dan kalau aku pegang sih cukup halus ya. Dan akan aku aplikasikan di sisi kanan wajah aku dulu. BTW aku akan sedikit nengok ke sana karena sebelah sana tuh ada kaca. Ini wanginya sih apa ya? Nggak ada wangi sih, kayak bau bedak aja. Dan ini baru aku pakai di sini. Wow, udah kelihatan smooth nggak sih? Coba aku zoom. Nih, bagian yang udah diaplikasikan bedak, dia memang kelihatan smooth. Dan kayak glowy-glowinya langsung hilang gitu. Bandingkan yang sini, nih. Sama ini. Sepertinya bisa menyamarkan tekstur, aku akan lanjut dulu aplikasikan di sisi kanan wajah aku. Oke, sekarang aku langsung akan tap-tap aja ke seluruh wajah aku yang sisi kanan ya. Menurut aku sih di sini untuk puffnya enak, nyaman gitu karena dia empuk. Udah gitu ujungnya yang agak lancip, tadi kan bentuknya teardrop yang agak gendut gitu ya. Ini juga bisa lebih menjangkau kayak di area bawah mata ataupun lipatan-lipatan hidung. Apalagi kan ini aku nggak pakai base cushion ataupun foundation, jadi bedak tuh pastikan bener-bener nempel. Sebelumnya aku udah skin prep dulu, tadi aku udah pakai toner, serum, moisturizer, dan juga sunscreen. Jadi untuk memastikan biar bedaknya tuh nanti akan nempel gitu. Terus aku masuk di jidat aku tuh yang masih kelihatan glowy gitu setelah aku tap-tap-tap pakai si bedaknya Second Date, kayak bener-bener langsung smooth aja. Walaupun matte nih kayaknya nggak yang kelihatan berbedak ya. Coba aku akan langsung zoom aja. Dan seperti ini perbandingannya di sisi kanan wajah aku yang sudah diaplikasikan bedak, dia tuh kelihatan smooth, menyamarkan pori-pori juga. Bandingkan nih dengan sisi kirinya yang masih kelihatan pori, udah gitu agak glow ya. Dan walaupun warnanya itu putih, dia nggak yang ngebuat efek jadi putih banget gitu di muka, malahan kayak lebih fresh, cerahnya tuh natural dan bisa nyatu tuh ke kulit. Kalau aku lihat nih di kulit aku waktu dipegang juga dia teksturnya halus. Udah gitu ini nggak matte banget. Menurut aku ini kayak kulit aja tapi versi lebih smoothnya. Tuh kalian bisa langsung lihat detailnya aja. Karena kan bedak yang sebelum-sebelumnya aku coba itu kayak bener-bener matte gitu. Kelihatan ada bedaknya. Tapi kalau dilihat dari penampakannya tuh nggak matte banget. Masih berasa kulit aja. Dan untuk imperfection wajah aku seperti noda-noda pastinya nggak bisa tercover ya. Karena kan ini memang loose powder apalagi transclusion. So, nggak akan bisa menutup noda-noda di wajah. Dan sekarang aku akan lanjut dulu ya untuk di sisi kiri wajah aku. Oke, ini aku udah selesai mengaplikasikan di wajah aku. Sekalian aku akan bahas ya untuk klaim produk yang tertera di boxnya. Di sini dia menyebutkan dari partikelnya itu ringan. Udah gitu bisa ngeblurin pori-pori dan menunjukkan tampilan kulit yang silky smooth. Oke, untuk dari partikelnya aku sempat pegang tadi memang super halus banget, kayak lembut gitu. Udah gitu memang bener bisa ngeblurin pori-pori. Ini aku akan kasih tunjuk ya before afternya yang awal tadi. Sisi kanan wajah aku kayak kelihatan lebih smooth aja dibandingkan sisi kirinya yang masih nampak pori-porinya. Udah gitu dia juga menyebutkan karena ada kandungan squalene-nya itu bisa melembabkan, jadi bisa cocok di tipe kulit kalian. Jadi emang bedaknya Second Date ini tadi finish yang aku rasakan tuh sebenarnya matte, tapi secara kelihatannya tuh kayak masih natural gitu, nggak kelihatan berbedak sama sekali. So pastinya masih bisa dipakai di tipe semua jenis kulit, khususnya di kulit kalian yang normal to dry itu nggak akan berasa yang kering banget gitu. Karena dari finishnya dia juga masih kelihatan natural. Terus untuk kandungan-kandungannya sendiri tadi selain squalene yang bisa melembabkan itu ada macadamia seed oil dan juga sweet almond oil. Biasanya untuk kandungan yang oil-oilan seperti itu memang lebih ke menghidrasi atau membuat kulit tuh kelihatan lebih glow gitu. Kalau menurut aku sih di sini finishnya matte tapi nggak yang matte glowy gitu.
kayak matte natural kulit aja, tapi versi lebih smoothnya. Mungkin karena kandungan-kandungan skincare-nya ini ya. Udah gitu yang kedua, Shine Control Agent. Jadi dia bisa mengontrol glowy-glowy yang ada di muka. Nih aku akan kasih tunjuk aja before after. Di afternya sudah kelihatan ya, nggak ada glowy-glowy lagi di muka yang kesannya langsung smooth tapi natural looks gitu. Jadi karena memang dia bisa ngeblurin pori-pori, permukaan kulit tuh bisa kelihatan lebih smooth aja. Padahal ini cuma pakai bedak aja ya. Apalagi kalau misalnya kalian pakai base complexion di set, mungkin akan kelihatan lebih smooth lagi. Dan yang belum terbaca nih, yang terakhir ternyata ada kandungan peptides-nya juga. Yang setahu aku, peptides itu biasanya bisa menghidrasi, melembabkan kulit lagi dan lagi ya. Nanti kita tinggal lihat aja ya untuk bedak yang kayak gini, tampilannya masih natural, nggak terlalu matte. Apakah akan tahan untuk di tipe muka aku yang normal to oily? So, pastiin tonton videoku sampai habis karena aku akan kasih tes ketahanannya. Sampai di tahap ini aku akan kasih tunjuk ya, kalau sekarang tuh udah jam, bentar, 11.23, jadi taruhlah setengah 12 siang, aku akan selesaikan makeupku dulu, dan nanti aku bakal balik lagi. Dan kayak gini ya untuk hasil makeupnya, bener-bener super simple banget, bahkan ini aku pakai blush on yang natural, kayak nggak kelihatan pakai blush ya, karena memang kan aku cuma pakai bedak aja. Yang pasti waktu aku zoom ini kelihatan smooth banget di muka, tapi nggak kelihatan yang berbedak, masih natural lagi-lagi. Rasanya juga ringan di wajah, so penasaran kan sama tes ketahanannya kayak gimana? Karena memang baru aku pakai di hari ini, bakal aku update di akhir video. Pastiin tonton videoku sampai habis. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya, bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Dan yang pertama, ini aku mau update jam 4.33, jadi pemakaiannya itu sudah sekitar 5 jam ya. Langsung akan aku zoom aja nih, kelihatan di bagian ujung hidung aku udah agak glowy, tapi di sekitaran lipatan hidung itu masih bagus. Kayak belum keluar minyak sama sekali. So, ya cukup oke, ini 5 jam di rumah aja belum ada minyak. Tapi kayaknya memang untuk coveragenya sudah agak pudar nih di sekitaran dagu aku. Dan tadi ngelopek dikit di bagian dahi karena aku keringetan banget. Sekarang sudah jam 9.26, jadi total pakainya itu 10 jam. Aku mau update lagi hasilnya. Ini aku udah ganti kaos BTW karena pakai yang tadi agak gerah. Yang pasti masih di hari yang sama ya. Ini kelihatan di sekitaran hidung aku sudah lebih berminyak daripada sore tadi. Udah pasti lah ya. Dan berminyaknya juga kayak agak ngekrek tuh di lipatan hidungnya. Tapi untuk area selain T-zone masih aman nih. Di bagian dagu aku sih ada kayak bekas-bekas jerawat atau jerawat yang mau keluar nih. Karena dia warnanya masih pink kayak gitu. Jadi untuk di dagu aku tuh banyak lumer. Mungkin karena tadi aku makan juga ya. Tapi aku akan membuktikan kalau bedaknya masih ada nih di wajah aku. Jadi aku coba hapus di sisi kanan dulu biar nanti kalian lihat perbandingannya. Tuh untuk bagian imperfection aku juga lebih kelihatan setelah aku hapus, khususnya juga di bekas-bekas jerawat di dagu. Masih nempel ya di kapasnya untuk si bedak, dan sekarang kalau aku bandingkan, nih yang kanan tuh udah kayak kulit aja, yang kiri masih ada bedaknya. Cuman yang aku suka kayak natural banget gitu. Lama-lama dia bisa nyatu dengan kulit aku, nggak keki juga. Tapi menurut aku di harga yang 150.000 ya taruhlah diskon 100.000 ya dengan kualitas kayak gini. Oil controlnya cukup bagus walaupun dia kurang tahan kalau misalnya kena minyak atau kalian keringetan. Jadi tertarik juga nih pengen battle sama punyanya Something karena finishnya sama-sama natural tapi ketahanannya nggak tahu ya. Nanti kalau kalian mau akan aku buat di video yang terpisah ya. Setelah lihat reviewnya, menurut kalian sendiri gimana?